Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak akan menemukan dialog antara ibu dengan anak-anak. Kenapa? Karena tidak perlu diajari Quran, ibu-ibu pasti ngobrol sama anak-anak. Ibu-ibu pasti cerita-cerita sama anak-anak. Itu nggak usah diajari sama Quran. Tapi di Al-Quran kita akan menemukan dialog bapak-bapak dengan anaknya. Ada dialog Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan anaknya, Yakub dengan anaknya, dan nabi-nabi yang lain dengan anaknya. Itu adalah satu petunjuk bagi kita, memang bapak-bapak perlu melatih kemampuan untuk berkomunikasi, berbicara, bercerita kepada anak-anak. Ya, tentu itu perlu effort. Tapi kita sangat penting untuk meluangkan waktu, untuk meluangkan tenaga dan pikiran mempelajari hal-hal tertentu yang mendukung ya proses kita berinteraksi dengan anak-anak kita, terutama untuk mengenalkan nilai kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu itu tugasnya mengenalkan konsep dasar berupa kosakata ya, maka ibu-ibu itu harus cerewet, harus banyak kosakatanya supaya anaknya pinter. Jadi ibu-ibu kok pendiam, ini kasihan anaknya ya. Kalau bisa ibu-ibu jangan pendiam, harus banyak ngomong dan banyak kosakata supaya anak-anak memiliki hasanah kosakata yang kaya. Itu tugasnya ibu-ibu. Tugasnya bapak-bapak setelah dikenalkan hasanah kosakata yang kaya oleh ibu-ibu, kemudian mengenalkan value, mengenalkan nilai-nilai kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan. Itulah yang diperlihatkan oleh kisah Luqman, kisah Ibrahim, kisah Yakub, bahkan kisah Nabi Nuh, ya, kisah tentang orang tua dari Maryam, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memandang dengan jelas, ya, peran ayah di situ sangat sentral. Ibu-ibu itu mengenalkan bekalnya berupa kosakata-kosakata. Ternyata yang mengenalkan value-nya itu justru akan lebih efektif dan efisien dominan pada bapak-bapak. Tentu memang semua butuh proses, tidak bisa langsung, ya istilah orang Jawa raiso sak dek sak nyek gitu ya. Kemudian bapak-bapak tiba-tiba berubah menjadi pendongeng tingkat nasional gitu ya. Ya hanya belajar 1-2 hari, tentu berproses. Kita bisa memulai dengan sekedar membacakan dari buku ya, dikulinake sedikit demi sedikit ya. Pelan-pelan baca bukunya, dikasih ilustrasi dengan suara-suara kita ya. Semutnya ketemu Nabi Sulaiman. Gimana ya bunyi semutnya gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini tentu kita bisa mencari contoh-contoh ya di dalam video-video di YouTube. Banyak guru-guru kita, kakak-kakak dari PPMI, Persaudaraan Pengkisah Muslim Indonesia, ada Kak Bimo gitu ya, ada Kak Untat, ada Kak Ari dan lain sebagainya yang kemudian bisa menjadi role model kita atau benchmark kita dalam menceritakan sesuatu disertai ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Kalaupun tidak bisa berilustrasi dengan suara, kita bisa berilustrasi dengan barang ya. Misalnya ketika kemudian mau cerita tentang Nabi Muhammad SAW, nyiapin ilustrasi tentang Ka'bahnya, tentang padang pasirnya, pakai Lego nggak apa-apa gitu ya. Kemudian menyiapkan tentang untanya dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab.